Kolam menerangkan tentang hukumnya wasilah. Di halaman 29 menerangkan tentang hukumnya wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu perantara. Misalnya bapak-bapak mau kerja di sebuah perusahaan, melamar di sebuah perusahaan, tidak langsung menghadap kepada direkturnya langsung, tapi kadang entah di bawah security, entah di bawah personalia, orang-orang dalam lah, supaya bisa masuk. Nah, itu namanya perantara. Wonten hukumipun wasilah kelawan para nabi atau para wali atau para tiyang ingkang solihil a'mal, punika hukumipun jaiz. Jaiz itu wenang itu boleh. Adapun hukumnya wasilah atau perantara, memohon kepada Allah dengan perantara para nabi atau perantara para wali atau perantara para orang-orang yang soleh amalnya, maksudnya amal perbuatannya, itu hukumnya jaiz. Itu matlubun syar'an, ya, itu jaiz, boleh-boleh saja. Sami ugi tiyang ingkang dipun damel wasilah punika masih gesang utawi sampun pejah, ya, walaupun toh orang yang dibuat wasilah permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut itu dalam keadaan masih hidup atau sudah mati. Datang ke tempat para kiai, ya, agar maksud dan tujuannya ataupun hajatnya ataupun niatnya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon berkah doanya para kiai, mohon berkah doanya para masyayikh, mohon berkah doanya para ulama, ya, salafun soleh, mohon berkah doanya para aulia atau para anbiya, ya, agar supaya tujuan dan niatnya itu secepatnya dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sah-sah saja, walaupun toh orang yang dibuat perantara itu dalam keadaan mereka masih hidup ataupun sudah mati atau sudah meninggal, ya, termasuk kegiatan-kegiatan orang NU, kadang ziarah para wali 9, ziarah kepada guru-gurunya. Itu bukan berarti bermaksud minta kepada orang yang sudah meninggal, memohon-mohon kepada orang yang sudah meninggal, bukan. Tapi perantara daripada orang-orang yang sudah meninggal, yang orang yang sudah meninggal termasuk para wali ataupun para anbiya, ya, ataupun orang-orang yang soleh, ya, guru-guru kita, guru-guru mursyid kita. Itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut kita itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Nah, sekarang sudah viral di mana-mana, ya, di dunia maya, di media sosial, ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang sekarang isinya cuma menyalah-nyalahkan, seolah-olah orang yang ziarah kubur itu versi mereka itu meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Kita ziarah kepada para wali,
ziarah ke makam Sunan Kalijaga, ziarah ke makam Sunan Kudus, ziarah ke makam Sunan Bonang dan seterusnya, dan juga ziarah kepada guru-guru kita dengan mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka. Setelah itu dengan keberkahan daripada mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai a'malin sholihin, ya, mempunyai amal-amal yang soleh, tingkat ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa, dan mereka bagian daripada kekasih-kekasih Allah. Nah, itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Karena itu walaupun toh kita disalah-salahkan oleh orang yang tidak sependapat dengan kita, maka dengan landasan ataupun dasar-dasar yang ada di dalam kitab ini menjadi kuat, ya, menjadi kuat argumentasi kita. Jadi yang selama ini kita lakukan, sering kadang silaturahim ke tempat guru-guru, ke tempat kiai-kiai, ke tempat habaib, ya, kemudian memohon-mohon atas keberkahannya, doa, ya, supaya apa yang jadi niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah, itu tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan. Hukumnya jaiz, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Walaupun toh orang tersebut sudah meninggal. Karena bagi landasan ini, para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu seolah-olah tidak ada bedanya mereka hidup ataupun mati. Yang membedakan hanyalah mereka tidak hidup di alam dunia gitu saja, tapi di alam kubur juga hidup. Maka ada kehidupan dunia, ada kehidupan alam kubur, ada kehidupan di akhirat, bahkan ada kehidupan di alam barzah. Di alam barzah itu di alam kandungan ibu kita. Dulu kita hidup nggak Pak? Hidup kan? Ya. Tapi kehidupan kita di alam kandungan. Tidak semua orang tahu, yang tahu hanya diri kita sendiri. Ya. Kalau di alam dunia, kehidupan di alam dunia sudah banyak orang tahu, karena banyak yang menyaksikan, banyak yang melihat di antara satu dengan yang lain. Nah, begitu juga nanti di alam kubur, kehidupan kita juga sama dengan kehidupan di alam barzah, ya kan? Kita juga hidup, tapi yang tahu hanya diri kita sendiri. Maka tidak ada bedanya bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat atau kehidupan alam kubur. Yang membedakan adalah mereka tidak hidup di alam nyata atau di dunia nyata. Maka tidak ada salahnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya orang-orang yang dekat dengan Allah. Rupanya orang-orang yang memulai amal yang soleh, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, agar doa kita ataupun keinginan kita ataupun permintaan kita secepatnya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana yang menerangkan tentang kita berwasilah kepada orang-orang kekasih Allah atau para nabi-nabi Allah atau para wali-wali Allah? Di antaranya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf. Ruwiya an Utsman bin Hunayf anna rajulan doriral basori atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullaha ayyu'afiyani, ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Hunayf, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dorirol basori, dorirol basori, seorang laki-laki yang dalam keadaan sakit mata, ya, matanya itu sakit, ya. Kemudian atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki tersebut datang kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka seorang laki-laki tersebut mengatakan, ud'ullaha ayyu'afiyani,
Wahai Kanjeng Nabi, ya kan, mintakanlah kami kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit kami sembuh. Ini dalilnya, Pak. Jadi kalau ada orang wasilah kok disalah-salahkan, mungkin mereka juga tidak membaca hadis ini, dan hadis ini sahih. Maka yang sering menyalah-nyalahkan itu mungkin kajiannya belum sampai ke kajian-kajian ini, ya. Yang dikaji hanya sekedar larangan-larangan saja, tapi perintah-perintah belum sampai kafah, belum sampai sempurna, ya. Nah ini jelas-jelas hadisnya kan, ud'ullaha yu'afiyani, bahkan mempunyai penyakit mata saja, sakit mata saja, minta wasilah kepada Kanjeng Nabi supaya didoakan, ya, supaya dimintakan obat kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya segera sembuh. Maka zaman-zaman dulu juga demikian, ya, seorang santri kalau lagi dalam keadaan sakit itu kadang-kalanya malah sebelum berobat ke dokter mereka lebih cenderung minta doa sama kiai, ya, bawa air putih, ya kan, supaya dibacakan doa sama kiai dengan keyakinan yang hakul yakin. Kadang belum sampai ke dokter sudah sembuh penyakitnya. Ini zaman-zaman dulu. Karena zaman-zaman dulu itu tidak sama dengan zaman-zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan dokter-dokter berserak, ya kan? Bukan hanya di kota saja dokter-dokter itu, di desa, di kampung, bahkan di perumahan-perumahan banyak dokter-dokter. Zaman dulu dokter susah. Kalau kiai berserak zaman dulu, ya kan? Kiai berserak, kiai langgar saja, Pak, kiai musola itu paling tidak bisa menolong tetangga kanan kirinya ataupun santri-santrinya dengan berbagai macam penyakit, ya kan? Pak Yai, ya Allah Pak Yai, gimana ini, aku udah 1 hari ini buang air besar terus, ya, diare mencret Pak Yai. Pak Yai nggak kurang jalan, langsung keluar dari rumah mencari pokok jambu, jambu kluthuk, yang ujungnya itu Pak, yang pupusnya diambil. Berhubung yang ambil kiai juga hanya sekedar dikasihkan gitu aja, dibacakan Fatihah ila hadrati Zainuddin Al-Fatihah. Udah, ini makan ya Kang. Ya dimakan semua, betul itu Pak, zaman dulu, ya. Mereka tidak semata-mata melihat daun jambunya, tapi umi-umi yang dibacakan oleh kiainya tadi loh. Bacaan surat Fatihah yang dibacakan oleh kiainya tadi itu membuat mereka yakin, ya. Dengan keyakinan itu alhamdulillah Allah mengijabah apa yang jadi penyakitnya sembuh. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf bahwa seorang laki-laki yang matanya dalam keadaan sakit, ya kan, mereka datang kepada Kanjeng Nabi, memohon kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, tolonglah saya mintakan kepada Allah agar penyakit mata saya itu sembuh, ya. Setelah itu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Qala in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak, ya. Kanjeng Nabi mengatakan, andai kata engkau memohon sendiri kepada Allah dengan berwasilah kepadaku, itu saja sudah cukup dan insya Allah dikasih sembuh oleh Allah. Itu kata Kanjeng Nabi, nggak usah saya yang minta. Begitu Pak. Jadi ya Allah, mudah-mudahan berkah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dan berkah karomah yang dimiliki oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, kabulkanlah permintaanku ini ya Allah. Mudah-mudahan engkau berikan kemurahan rezeki kepada kami. Mudah-mudahan penyakit yang kami derita semoga lekas sembuh. Ini Kanjeng Nabi mengatakan demikian, gak usah aku minta sama Allah, kamu saja yang minta sama Allah, berwasilah kepadaku, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak, dan apabila engkau mendaki sabar atas penyakit yang kau derita, maka itu lebih baik. Ini Pak. Jadi jangan langsung cepat-cepat minta sama Allah, sabar aja. Karena dibalik penyakit yang diberikan oleh Allah kepadamu itu ada hikmahnya.
Pak Puji tanya kalau nggak percaya. Kalau kemarin nggak dikasih penyakit, nggak berdiam diri banyak-banyak di rumah dia, keluyuran aja terus, kerja aja terus. Begitu dikasih penyakit oleh Allah, agak berkurang itu. Biasanya jam 12 baru tidur, jam 1 baru tidur. Ini habis isya udah tidur. Jam 6 pagi udah siap-siap untuk berangkat kerja. Jam 6 pagi malah kemulan sarung. Karena apa? Karena sakit. Artinya ada hikmah yang harus kita ambil. Hikmahnya yaitu ya mungkin selama ini kita udah terlalu capek mengejar-ngejar dunia, ini mungkin disuruh istirahat lah. Setelah istirahat perbanyak zikir. Ya Allah sakitnya ya Allah, panasnya ya Allah badanku ya Allah. Berapa kali ya Allah ketika kita sakit. Tapi begitu sehat, ya Allahnya itu berkurang, Pak. Kan gitu. Otak itu nggak mikir dengan ya Allah ya Allahnya, mikir dengan gebiar-gebiar dunia, dengan kerjaannya, dengan keuangannya, dengan rumah tangganya dan lain sebagainya. Karena dalam keadaan sehat. Begitu sakit, ya seluruh tubuh itu bisa bergerak dan pikiran juga bisa bergerak, bahkan sampai memunculkan di dalam lisan kita kalimat-kalimat ya Allah. Ya, keluh kesah sama Allah. Ya Allah, ya kapan aku bisa sembuh ya Allah, kapan aku bisa makan enak sebagaimana dulu waktu aku masih sehat ya Allah. Ya Allah, ya Allah terus. Itulah kalau kita mau ngambil hikmah. Maka katakan dengan Nabi, wa in syi'ta sobarta fa huwa khairul lak. Apabila engkau sabar, justru malah itu yang lebih baik. Nah, ini itu diantaranya hujah-hujah ataupun tendensi-tendensi kita berwasilah kepada para nabi, kita berwasilah kepada para wali, kita berwasilah kepada sholihil a'mal atau orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik amalnya, yang baik perbuatannya, atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hujah-hujah itu sahih di sini dijelaskan. Jadi bapak-bapak tidak usah ragu dan tidak usah bimbang ya dengan wasilah-wasilah tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.